Oke, brother. Kali ini saya akan berbagi sedikit lagi tentang ilmu yang saya miliki. Ini tentang kalkulator balistik ya. Untuk bagaimana kita menentukan settingan untuk kalkulator balistik, khususnya untuk kita yang hobinya nembak jarak jauh atau long range. Ini yang wajib diinstal pertama adalah ini Strelok, brother. Strelok. Nah, kita install yang ini dulu, Strelok ini. Nah, ini dah yang ada gambar bintang ini, Strelok Pro. Nah, pertama tampilannya saat kita masuk kayak gini. Terus kita ke pengaturan. Ini untuk pengaturan ini yang perlihatkan semua sebagai gantinya MOA itu dicentang. Ini pengaturannya, tinggal ikutin ini aja yang saya centang-centang itu centang, yang lain itu saya rasa nggak perlu. Oke. Kemudian kita masuk ke sini, ke yang ada tulisan lahar hitam ini. Ini udah saya ubah ya. Ini bisa kita tentukan, ibaratnya kita mau tulis, karena punya saya Black Lava unit saya, jadi saya tulis lahar hitam di sini. Ini selera masing-masing ya, mau apa kita ngasih namanya di situ ya, selera kita lah. Kemudian kita masuk ke sini, brother. Nah, kita masuk ke sini. Ini untuk panjang peluru kita menggunakan milimeter. Diameter peluru kita menggunakan milimeter juga. Kalau berat peluru, kalau kita menggunakan grain, kita menggunakan biji-bijian. Masuk ke ini, brother, yang koefisien balistik. Koefisien balistik itu atau multi BC itu, ini tanyakan pada di mana tempat kita membeli peluru. Biasanya kalau untuk peluru-peluru yang sudah terkenal, kualitasnya, akurasinya, dia ada. Kalau punya saya kebetulan ini yang 0,22, ini 0,22 ini memang belum ada kemarin, tapi setelah saya cari ketemu aja nih 0,22. Nanti di pembahasan saya selanjutnya mungkin akan saya jelaskan bagaimana mencari ini koefisien balistik dari aplikasi Strelok Pro ini. Juga nanti gimana caranya menentukan FPS real senapan kita di lapangan. Jadi bukan mengikuti itu ya, bukan mengikuti krono. Mungkin di krono itu ya kita sebagai patokan aja, sebagai gambaran. Ibaratnya contohnya kayak gini, brother. Kita sekolah itu menggunakan teori di pelajaran itu, mungkin teorinya ya seperti ini kata guru di sekolah, tapi saat kita kerja di lapangan kenyataannya lain, brother. Nah, kayak gitu yang terjadi pada Strelok ini. Jadi tidak bisa kita telan mentah-mentah, brother. Ininya apa namanya, khususnya ini kecepatan ini untuk FPS ini punya saya, ini FPS real ya, brother. Real di lapangan sudah saya coba. Ini ketemunya di sini di 975. Karena memang saya cari di Strelok
ya dia sinkronnya di sini. FPS di Chrono punya saya kemarin itu di 940 gitu stabilnya. Tapi setelah saya coba di lapangan, realnya ketemunya di sini. Oke, karena kita kan yang kita gunakan nanti kan di lapangan, bukan di catatan Chrono. Oke, selanjutnya yang ini cuaca itu nanti kita itu aja, nanti ikutkan otomatis saja cuaca. Kalau saya ikutkan otomatis. Yang ini offset 0 MOA ini kita pilih, kalau tergantung dari tele kita brother, teleskop kita itu menggunakan MOA atau Emrad. Kalau saya MOA brother, oke MOA, jadi kita pilih MOA. Yang ini kosongkan aja. Nah kalau yang ini untuk kita save nanti, untuk kita simpan, kita menggunakan yang G1 untuk khusus seluk. Jadi seluk tuh ya balistiknya ya, lumayan tinggi lah. Kalau yang untuk peluru konvensional seperti Hercules, Barracuda Med, dan mungkin banyak lagi lah konvensional kawan. Brother tahu, pilih yang ini, yang gambar yang paling terakhir ini, yang paling pojok ini. Yang ini untuk mengunggah database-nya. Oke brother, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kadang-kadang orang itu bingung. Ini harus diperhatikan betul-betul brother, supaya pengaturan strelok kita bisa akurat ke unit kita nantinya. Ini adalah yang 35 ini. Ini adalah jarak zero kita, brother. 35. Oke, brother. Ini kita sudah di lapangan ya. Ini kita bakalan zero di jarak 35 meter. Itu dia. Oke. Ini jarak di 35 meter ya. Oke, lanjut. Nah, itu dia 35 meter sasaran kita di tembok itu ya. Oke, agak ke bawah sedikit. Oke, masuk ya. Kita tes lagi. Oke, di situ ya zeronya. Pas ya zero ya. Di 30 meter. Oke gitu brother. Untuk jarak nolnya kita isi di 35 meter, kurang lebih kayak gini lah. Ini 35 meter, jadi jarak zero kita. Ibaratnya brother zero di jarak 40, berarti ini dikasih 40 meter brother gitu, dan seterusnya. Oke, ini tinggi ruang lingkup ini harus dipahami betul-betul brother. Tinggi ruang lingkup ini adalah titik tengah. Kita mengukurnya antara titik tengah teleskop kita dengan titik tengah laras. Ini brother, contohnya ini adalah kita cari titik tengah nih
brother. Ini titik tengah ini antara ini kayak gini ya. Berarti ya, punya saya di sini sama titik tengah tele sini. Ini harus di tengah-tengah laras nih brother. Tengah laras antar dengan tengah teleskop. Jadi di sini. Jadi punya saya dapatnya di sini 4,5. Jadi isinya di situ di ini tadi tinggi ruang lingkup yang ini, tinggi ruang lingkup 4,5 itu punya saya. Punya brother nanti menyesuaikan, misalnya 4,5 atau 3,5 kah atau 5 cm, sesuaikan aja brother kayak gitu. Oke brother ya, ingat punya saya 4,5 itu titik tengah laras dengan teleskop. Ini harus dipaham betul-betul brother. Nah, lanjut lagi brother ke sini. Karena punya saya menggunakan teleskop saya satuan kliknya menggunakan 1/4 MOA, jadi nilai kliknya 1/4 MOA itu brother 0,25, yang artinya 4 kali klik baru kita mendapatkan 1 dot kayak gitu brother. Jadi ini harus menyesuaikan nilai klik dari teleskop yang kita gunakan brother. Ibaratnya punya brother semua menggunakan miliradian emrad, nilai kliknya 1/10 emrad. Berarti brother harus isi di sini 0,1, di sini juga 0,1. Tapi punya saya kan 0,25. Oke gitu brother. Nah, sesuaikan di sini. Karena punya saya MOA, jadi pilih MOA. Kalau punya brother pakai miliradian, pilih emrad kayak gitu brother. Ini selanjutnya brother, teleskop. Oke, ini teleskop ya, ini penting juga. Punya saya teleskop yang saya gunakan itu teleskop vektor Sentinel 6-24x50. Jadi karena di daftar reticle sini saya cari di sini nggak ada ya, belum ada masuk di sini untuk jenis vektor Sentinel 6-24x50 FFP. Zero stop belum ada. Tapi tenang aja brother, semua jenis reticle sudah ada. Jadi ibaratnya punya brother semua teleskopnya di sini, anggap aja di sini Discovery ini ya, nih ini tinggal cari aja brother, tinggal cari yang mana yang sesuai dengan reticle punya brother semua kayak gitu. Oke brother, kita masuk ke ini data balistik. Punya saya udah saya sinkronkan ke sini kayak gini hasilnya punya saya. Oke brother,
kita lanjut ya. Saya akan praktekkan bagaimana cara mengisi kalkulator balistik dengan betul ya. Nanti saya juga akan praktekkan ini langsung di lapangan. Oke, kayak gini. Oke, ini udah saya isi semua. Yang panjang peluru punya saya 6 mm, diameter peluru 4,52, berat peluru 15,48 gram, koefisien balistik 0,22, EPS di 975 EPS. Oke, yang ini kosongkan aja, ini kosongkan juga, yang vertikal dengan horizontal yang di bawah ini sama ini kosongkan aja. Oke, berarti ini udah ya, berarti kita save ke G1, mengunduh database, tunggu. Oke, selesai, kita klik oke. Sekarang kita ke ini, tingkat putaran punya saya dapatnya di 33,0. Oke, putaran kanan. Oke, lanjut ke sini aja. Sini kita kasih ini selera kita ya, brother ya. Kalau unit saya seperti yang saya katakan adalah black lava, jadi saya tulis lahar hitam aja sini. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ke pengaturan sini dulu. Untuk ini, di pengaturan ini, yang ini centang, ini centang, ini centang, ini centang. Oke, ikutin aja kayak gini. Oke, saya rasa mungkin kurang lebih kayak gini aja lah pengaturannya. Oke, lanjut ke sini ya. Ini jarak zero saya tadi 35 meter, tinggi ruang lingkup 4,5. Nilai klik dari teleskop saya 0,25. Oke, cukup. Retikelnya ini sama dengan vektor Taurek 6 min 24 kali 50 FFP 0 stop. Oke, jika punya brother semua FFP jenis teleskopnya sudah support FFP, ini tinggal dicentang. Tapi jika belum FFP, ini jangan dicentang ya. Ini nanti kita sesuaikan. Ibaratnya nih untuk pembesarannya ini punya brother semua, ibaratnya dikalibrasikan di zoom, anggap aja zoom 20 misalnya, zoom 20 berarti kayak gini, zoom 20. Karena yang SFP itu belum bukan yang FFP ya, itu belum support untuk main zoom di ibaratnya zoom 10, 12, 18, 20, 24, itu perkenaannya beda, brother. Jadi yang ini jangan dicentang. Oke, berarti punya saya kan sudah support, jadi saya centang 24 tadi.
4,0. Oke. Nah, udah. Ini nggak masalah. Tapi yang masih SFP ini jangan dicentang. Oke, lanjut ya. Berarti langsung kita praktikkan di lapangan aja, brother ya. Jika semua FPS punya brother semua sudah betul, itu dijamin mungkin akan akurat hasil antara hasil tembakan di lapangan dengan perhitungan di Strelok. Ini kayak gini, ibaratnya kita nembak di 100 meter kayak gini, hitung berarti di 11. Ibaratnya saya nembak di 70 meter berarti di 5,1 moa. Saya nembak di 35 meter berarti di 0, karena itu titik 0 saya. Oke gitu, brother ya. Kita lanjut praktek di lapangan. Oke 70 meter, brother. 5,1 moa di 5. Nah ini dia, brother. Nah oke, kita lanjut ya di 70 meter. Itu dia tembok sana 70 meter. Oke, lanjut, brother ya. Sini aja, brother ya. Oke, pas ya. Sekali lagi. Oh, kurang nampak. Sekali lagi, brother. Atau kita pindah ke sini aja. Oke, pas. Oke, untuk di 70 meter pas ya, kalkulator balistiknya akurat. Oke, kita lanjut tes ke jarak 100 meter. Oke, brother, ini kita udah di jarak di 100 meter ya. Nanti kita tes jarak 100 meter ya, tuh di sana, tembok sana itu. Dari sini kita shoot. Oke, lanjut ya. Itu dia 100 meter, brother. Oke, 100 meter ya. Kita udah di jarak 100 meter ya. 100 meter tadi 11 MOA ya. Oke, di 11 MOA. Oke, kita lanjut, brother ya. Lanjut.
Di mana, brother? Mungkin di ini. Sini aja ya. Oke, agak sedikit melebar ke kiri. Tapi pas ya, balistiknya pas ya. Coba lagi. Oke, nggak nampak. Oke, mungkin kita geser lagi tembakannya di. Coba kesini lagi, brother ya. Oke, 100 meter. Oke, ini sambil kita tes grouping aja. 100 meter. Oke. Pas ya, masuk ya. Oke. Mantep ya groupingnya ya. Lanjut lagi, sekali lagi bonus, brother. Oke. Oke. Gimana, brother? Pas kan balistik yang kita kita setting tadi di kalkulator balistik atau Strelok Pro. Mungkin di video saya selanjutnya nanti akan saya buatkan manual setting ya, mungkin kayak seperti inilah nanti kira-kira gambarannya untuk kita mencari nilai klik validasi di antara teleskop kita dengan aplikasi Strelok itu gitu. Juga nanti kita saya akan buatkan ini cara kita mencari koefisien balistik yang belum ada untuk peluru yang belum ada ya, yang belum ada koefisien balistiknya, nanti saya akan ajarkan di video selanjutnya. Oke, dengan mencari FPS real kita di lapangan, brother.